Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait chapter 13, yaitu tentang Accounting for Derivatives and Hedging Activities, yang dimana kelompok 2 ini beranggotakan saya, Ika Rilia Sagita dengan NPM Mahir 136, lalu ada rekan saya, Vinesia Putri Prastia dengan NPM Mahir 145, lalu ada rekan saya, Magdalena Purba dengan PM Mahir 151, dan yang terakhir, Najwa Fadila Nur dengan PM Mahir 155. Baik, di sini materi pertama adalah Accounting for Derivative Instrument and Hedging Activities. Di sini pada hedge accounting menetapkan tiga karakteristik utama untuk derivatif, yaitu yang pertama adalah memiliki satu atau lebih underlying dan satu atau lebih nilai nominal atau ketentuan pembayaran atau keduanya. Lalu yang kedua adalah tidak memerlukan investasi awal bersih atau investasi awal bersih yang lebih kecil daripada yang diperlukan untuk jenis kontrak lain yang diharapkan memiliki respon serupa terhadap perubahan faktor pasar. Lalu yang ketiga adalah syarat-syaratnya mengharuskan untuk memperbolehkan penyelesaian bersih sehingga dapat diselesaikan secara bersih melalui cara di luar kontrak atau menyediakan pengiriman aset yang menetapkan penerima dalam posisi yang tidak secara substansial berbeda dari penyelesaian bersih. Lalu persyaratan khusus pada topik ini itu didasarkan pada 4 keputusan fundamental, yaitu instrumen derivatif itu memiliki hak atau kewajiban yang memenuhi definisi aset dan liabilitas yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Pada akhir tahun, nilai kontrak derivatif dicatat dalam buku sebagai aset dan liabilitas. Lalu yang kedua adalah nilai merupakan ukuran yang paling relevan untuk instrumen keuangan dan satu-satunya ukuran yang relatif untuk instrumen derivatif. Lalu yang ketiga, hanya item yang merupakan aset atau liabilitas yang harus dilaporkan sebagai such dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah perlakuan akuntansi khusus untuk item yang dituju sebagai item yang dilindungi hanya oleh diberikan untuk item yang memenuhi syarat. Lalu untuk item-item yang dilindungi dan instrumen derivatif yang dituju untuk melindungi item tersebut agar memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai adalah dokumen formal harus disiapkan yang mendefinisikan hubungan antara item yang dilindungi dan instrumen derivatif, lalu tujuan manajemen risiko dan strategi yang dicapai perusahaan melalui hubungan lindung nilai tersebut. Yang termasuk dalam identifikasinya adalah instrumen lindung nilai, lalu item yang dilindungi, sifat risiko yang dilindungi, lalu ada untuk nilai nilai wajar dan bagaimana efektivitas instrumen lindung nilai dapat mengimbangi paparan terhadap perubahan nilai wajar item yang dilindungi akan dievaluasi. Lalu di sini adalah materi hedge effectiveness. Di sini konsep dasarnya adalah bahwa suatu lindung nilai atau hedge itu dapat dianggap efektif apabila terdapat kesesuaian atau kesamaan antara critical terms, yaitu istilah-istilah penting yang terdapat pada instrumen derivatif dan item yang dilindungi. Dan critical terms ini meliputi beberapa hal pokok, yaitu yang pertama ada jumlah atau nilai amount dari item yang dilindungi dan kontrak derivatif. Lalu yang kedua ada variabel yang mendasari atau underlying variable yang misalnya harga komoditas, lalu kurs mata uang atau suku bunga. Lalu yang ketiga adalah jenis hedge yang digunakan, apakah itu fair value hedge atau cash flow hedge atau net investment hedge. Dan yang keempat itu adalah tanggal jatuh tempo dan settlement dari kedua aspek tersebut. Jika seluruh critical terms ini identik atau sangat serupa, maka kita bisa mengasumsikan bahwa hedge tersebut efektif karena perubahan nilai dari instrumen derivatif akan berbanding terbalik dengan perubahan nilai dari item yang dilindungi. Dengan kata lain, risiko yang dilindungi benar-benar terkompensasi oleh derivatifnya. Lalu di sini ada contohnya pada kolom pertama itu bisa dilihat bahwa item yang dilindungi yaitu Cooper atau tembaga dengan jumlah yang dilindungi adalah 2 juta pound dan variabel yang mendasari adalah harga pound itu sendiri. Kemudian pada kolom kedua yaitu ada forward contract terms, yaitu kontrak forward yang digunakan sebagai instrumen derivatif untuk melindungi resiko perubahan harga Cooper. Dalam kontrak forward ini jumlahnya juga 2 juta pound dengan underlying variabel yang sama yaitu Cooper. Selain itu jenis hedging juga
yang digunakan juga sama, yaitu komoditas Cooper. Artinya baik item yang dilindungi maupun kontrak derivatifnya itu memiliki karakteristik yang identik dengan semua critical terms-nya. Dan karena kesamaan tersebut, perusahaan itu tidak perlu lagi melakukan pengujian kuantitatif atau perhitungan statistik untuk mengukur efektivitas hedging, sehingga secara logis dan ekonomis setiap perubahan harga Cooper di pasar akan secara langsung diimbangi oleh perubahan nilai dalam kontrak forward tersebut. Sehingga kesimpulannya contoh dari tabel ini itu menunjukkan bahwa hedging dianggap sangat efektif secara sempurna ketika seluruh critical terms antara item yang dilindungi dan derivative identiknya. Baik, saya Ika. Saya akan menjelaskan mengenai 13.3 yaitu types of hedge accounting atau yang artinya jenis-jenis akuntansi lindung nilai. Nah, ada salah satu dari 3 pendekatan yang ada di PPT ini untuk mencatat derivatif dan pos lindung nilai terkait yang telah memenuhi syarat sebagai lindung nilai yang sangat efektif. Yang pertama yaitu akuntansi lindung nilai atas nilai wajar atau fair value hedge accounting, yang mana pos ini tuh pos yang dilindungi nilai itu adalah posisi aset sama liabilitas yang ada atau komitmen pasti untuk membeli atau menjual. Nah, pada kasus ini, baik pos yang dilindungi nilai maupun derivatifnya itu diukur berdasarkan nilai wajarnya atau mark to fair value dan pada akhir kuartal atau akhir tahun buku. Nah, keuntungan atau kerugian dari pos-pos ini itu akan segera dicatat dalam laba atau earnings, yang mana risiko yang dilindungi nilai adalah variabilitas dalam nilai wajar aset atau liabilitas tersebut. Lalu yang kedua ada akuntansi lindung nilai atas arus kas atau cash flow hedge accounting, yang mana derivatif ini itu melindungi paparan terhadap variabilitas arus kas masa depan yang diharapkan terkait dengan suatu risiko. Nah, paparan itu bisa terkait sama aset atau liabilitas yang diakui seperti instrumen keuangan dengan suku bunga yang variabel. Nah, atau dengan transaksi yang diperkirakan akan terjadi. Jadi seperti perkiraan pembelian atau penjualan. Nah, derivatif ini diukur berdasarkan nilai wajarnya pada akhir tahun dan dicatat sebagai aset atau liabilitas, serta pengakuan keuntungan atau kerugian terkait yang efektif itu ditangguhkan hingga transaksi yang diperkirakan tersebut mempengaruhi laba. Nah, keuntungan atau kerugian tersebut itu dimasukkan ke komponen dari akumulasi pendapatan komprehensif lain atau Accumulated Other Comprehensive Income atau AOC di bagian ekuitas pemegang saham dalam neraca. Lalu yang ketiga ada lindung nilai atas investasi bersih pada entitas anak di luar negeri atau hedge of net investment in foreign subsidiary, yang mana hal ini akan dibahas lanjut pada bab 14. Nah, prinsip akuntansi yang berlaku umumnya atau GAAP itu mengizinkan penggunaan akuntansi lindung nilai arus kas untuk jenis-jenis lindung nilai tertentu atas piutang atau utang dalam mata uang asing yang sudah ada. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya Ika, saya akan menjelaskan mengenai cash flow 13.4 yaitu cash flow hedge dan fair value hedge. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cash flow hedging dulu. Jadi di sini cash flow hedging itu atau cash flow hedge adalah lindung nilai untuk transaksi yang belum terjadi atau forecast transaction. Nah, di sini ada kasusnya Grey Copper yang mana perusahaan itu berencana memproduksi dan menjual 2 juta pon tembaga setahun lagi dengan biayanya itu 4 juta dolar. Nah, untuk menghindari risiko fluktuasi harga, Grey itu ngebuat kontrak forward sama Pro yang netapin harga jualnya itu 2,20 dolar per pon. Nah, jadinya berapapun harga di pasar nanti, Grey itu akan tetap nerima nilai ekuivalen sebesar 2,20 dolar per pound. Nah, kontrak ini tuh disebut cash flow hedge karena bertujuan untuk melindungi arus kas di masa depan dari risiko perubahan harga dan bukan melindungi nilai aset atau liabilitas yang sudah ada. Nah, lalu oleh karena itu, keuntungan atau kerugian dari kontrak ini tuh belum diakui ke laba rugi, tapi disimpan sementara di Other Comprehensive Income atau OC, yang mana sampai transaksi tembaga itu benar-benar terjadi. Nah, di sini pada 1 Oktober 2016 itu harga pasarnya 2,20 dolar.
sama dengan harga kontraknya. Jadi nilai kontraknya 0, jadi tidak ada jurnal. Lalu di tanggal 31 Desember 2016 itu harganya naik di 2,30 dolar. Nah, Grey itu kan akan rugi ya, sebesar 0,10 dolar itu dari 2,30 dikurangi 2,20 itu tadi dolar. Nah, jadinya 0,10 itu tadi dikali 2 juta pound sama dengan 200 ribu dolar di masa depan. Karena nanti tetap dijual di 2,20 dolar. Nah, nilai kini rugi itu dihitung dengan diskonto 1% per bulan selama 9 bulan. Ada di soal. Jadinya 200 ribu dolar dibagi 1,01 pangkat 9. Nah, jadinya itu hasilnya 182.868 dolar. Nah, jurnalnya itu di debit Other Comprehensive Income atau OCI sebesar 182.868 dolar. Di kreditnya forward contract yaitu sebesar 182.868 dolar. Nah, kenapa ini pakai present value atau nilai kini? Karena nilai kontrak forward itu baru akan direalisasikan di masa depan, jadi bukan sekarang. Artinya, keuntungan atau kerugian itu diprediksi pada tanggal pelaporan. Misalnya tadi 31 Desember 2016. Nah, itu belum benar-benar diterima atau dibayar. Jadinya nilainya itu harus disesuaikan sama nilai yang sekarang. Jadi secara teori fair value dari kontrak derivatif atau sama dengan nilai kini dari arus kas yang diharapkan di masa depan itu dalam contohnya Grey itu tadi pada tanggal 31 Desember 2016 itu tadi itu dihitung dengan present value itu tadi dengan rumus future value dibagi 1 ditambah I bunganya pangkat N atau bulannya itu tadi yaitu selama 9 bulan. Lalu di tanggal 31 Maret 2017 harganya itu turun ke 2,15 dolar. Nah, Grey itu kan bakalan untung 0,05 ya dari 2,20 itu tadi. Jadinya 0,05 itu dikali 2 juta dikali 2 juta pound sama dengan 100 ribu dolar, teman-teman. Nah, nilai kininya itu kan ada 6 bulan tersisa. Jadi 100 ribu dolar itu tadi dibagi 1 ditambah 1% itu tadi 1,01 pangkat 6. Hasilnya 94.205 dolar. Nah, kontrak ini tuh berubah dari liabilitas ke aset. Jadinya forward kontraknya itu sebesar untuk aset sebesar 94.205 dolar. Lalu di forward kontrak liabilitasnya itu 182.868 dolar. Nah, ini forward kontrak di liabilitasnya ini berkurang, tapi di asetnya bertambah. Lalu di kreditnya itu ada Other Comprehensive Income atau OCI sebesar dari totalnya itu tadi 277.073 dolar. Nah, di sini di tanggal 30 Juni 2017 harganya itu turun jadi 2,10 dolar dari 2,20. Nah, itu kan untung ya 0,10 dolar dikali sama 2 juta pound itu tadi hasilnya 200 ribu dolar. Nah, nilai kininya itu kan ada 3 bulan tersisa. Jadi 200 ribu dolar dibagi 1 ditambah buka kurung 1 ditambah 1% pangkat 3 itu hasilnya 194.118 dolar. Nah, nilai kontraknya tuh naik jadi 99.913 dibanding periode sebelumnya, yaitu dari 99.000 ini 99.913 ini dari 194.118 dolar dikurangi sama 94.205 dolar tadi. Jadi jurnalnya forward contract di aset sebesar 99.913 dolar lalu di debit lalu di kreditnya Other Comprehensive Income atau OCI sebesar nilai yang sama. Lalu pada 30 September 2017 harga pasarnya itu 2,30 dolar. Grey itu bakalan ngejual 2 juta pound tadi dikali sama 2,30. Jadinya 4.600.000 dolar. Nah, biaya 4 juta ini kan laba
biaya 4 juta, lalu laba sementaranya itu kan $600.000. Nah, tapi di kontrak forward itu ngebuat Grey itu harus ngebayar bro, selisihnya 2,30 dikurangi 2,20 jadinya dikali 2 juta pound tadi, jadi selisihnya $200.000, sehingga laba efektifnya itu jadi $400.000, sama seperti jika harga tetapnya itu $2,20. Nah, jurnal penjualannya itu cash sebesar $4,6 juta, lalu di kreditnya sales $4,6 juta, lalu cost of goods sold atau HPP $4 juta, lalu di kreditnya inventory $4 juta. Nah, jurnal untuk penyelesaian kontrak forwardnya itu sales revenue di debit $200.000, lalu OG atau other comprehensive income sebesar $194.118 di debit, lalu di kreditnya cash sebesar $200.000, lalu forward contract sebesar $194.118 di kredit. Nah, kesimpulannya meskipun harga pasarnya itu berubah ya, fluktuatif itu tadi, laba akhirnya itu tetap $400.000 berkat kontrak forwardnya itu tadi. Nah, perhitungan nilai kini setiap periode itu nunjukin gimana nilai kontrak berubah seiring waktu. Nah, sama akuntansi hedge ini menunda pengakuan laba atau rugi hingga transaksi penjualan benar-benar terjadi. Nah, lalu selanjutnya di 13.4 ini juga ngebahas mengenai fair value hedge. Nah, akuntansi lindung nilai wajar itu ngebantu perusahaan seperti Wave. Di sini contoh kasusnya untuk melindungi nilai investasi minyak mentah yang akan diproses. Nah, WAF itu menandatangani kontrak berjangka untuk menjual minyak tanah sebesar seharga $90 per barelnya dalam 6 bulan mendatang, meskipun tidak akan menjualnya. Nah, kontrak ini tuh memungkinkan WAF itu menjaga nilai wajar minyak dalam catatan akuntansi itu tadi. Nah, jika harga minyak itu naik atau turun, WAF itu akan mendapatkan atau membayar selisih yang membantu mengimbangi fluktuasi nilai inventarisnya. Nah, akuntansi untuk lindung nilai wajar ini mencerminkan perubahan nilai derivatif dan harga minyak itu tadi, yang mana nilai minyak itu hanya akan diperbarui jika nilai wajarnya sama dengan biaya aslinya. Nah, model atribut campuran itu digunakan untuk penilaian menggabungkan biaya historis sama nilai wajarnya. Nah, di sini itu konteks pada tanggal 31 Desember 2016 harga pasar spot price minyak itu sebesar $92 per barelnya. Harga kontrak awalnya kan $90 per barel. Nah, jadi nilai kontraknya itu berubah dari jadinya $92 per barel dikurangi $90 per barel, jadinya selisihnya $2 per barel. Nah, $2 per barel itu tadi dikali sama 100.000 barel, jadinya 200.000 barel. Nah, tapi karena pembayaran itu baru dilakukan 4 bulan lagi, nilai diskontonya itu 1% per bulan untuk menghitung nilai kininya atau present value tadi. Jadinya $200.000 dibagi sama perhitungan seperti yang 13.4 yang cash flow hedge itu tadi, sama dibagi 1,01 pangkat 4 sama dengan $192.196. Nah, jurnalnya itu loss on forward contract di debit sebesar $192.196 dan di kredit forward contract sebesar yang sama. Yang artinya kontrak itu nimbulin rugi karena harga spot naik atau WAF itu harus membayar lebih mahal nantinya. Nah, yang kedua nilai persediaan atau inventory, yang mana karena harga spot naik dari $90 ke $92, maka nilai persediaan itu juga naik $2, jadinya dikali 100.000 barel itu tadi sama dengan $200.000. Jurnalnya inventory pada gain on inventory sebesar $200.000 pada gain on inventory sebesar $200.000. Jadinya gini, sekarang nilai buku inventory-nya itu kan $8,6 juta asalnya. Nah, lalu ditambah sama $200.000, jadinya
atau kenaikan nilai pasarnya jadinya 8,8 juta dolar. Nah, di sini kalau dibandingin sama nilai pasarnya 9 juta itu tadi, 9 juta dolar itu tadi masih lebih rendah karena perusahaan itu pakai pendekatan mixed attribute model itu tadi. Jadi sebagian historical cost, sebagian juga fair value. Nah, pada 31 Maret 2017 harga spotnya itu 89 dolar, teman-teman. Jadi turun 3 dolar dari Desember itu tadi. Artinya Wave itu akan menerima 100.000 dolar dari forward contract karena kontrak sebelumnya itu kan 90 dolar, harga spot sekarang kan 89 dolar. Tapi karena pembayarannya 1 bulan lagi, nilai kininya itu pakai present value tadi 100.000 dolar dibagi 1,01 pangkat 1, jadinya hasilnya 99.010 dolar. Jadi maka jurnal penyesuaiannya itu forward contract pada debit sebesar 99,0110 dolar. Lalu di kreditnya forward contract ini mengurangi liabilitas sebesar 192.000. Maaf teman-teman, ada kesalahan. Jadi forward contractnya itu 99.010 dolar. Di debitnya forward contract liabilitas ini mengurangi liabilitas itu sebesar 192.196 dolar. Lalu di kreditnya gain on forward contract sebesar 291.206 dolar. Nah, itu kenapa? Karena untuk memperbarui nilai kontrak agar mencerminkan kondisi pasar yang terbaru. Lalu yang keempat yaitu penyesuaian inventory, yang mana di sini harganya itu turun dari 92 dolar ke 89 dolar, jadi rugi 3 dolar itu tadi. Jadi dikali sama 100.000 jadinya per barel, jadinya 300.000 dolar. Jadi jurnalnya yaitu loss on inventory sebesar 300.000 dolar di debit, lalu di kreditnya inventory sebesar 300.000 dolar di kredit. Jadi nilai buku inventorinya itu yang baru 8,6 juta dolar ditambah 200.000 dolar itu tadi dikurangi sama 300.000 dolar. Jadi hasilnya 8,5 juta dolar. Jadi yang pertama, forward contract sama inventory itu keduanya dinilai ulang sesuai sama harga pasar atau mark to market. Lalu yang kedua, perusahaan tuh ingin menyeimbangkan rugi atau laba di kontrak dan persediaan atau hedge accounting. Lalu yang ketiga, tujuannya itu jika nilai inventory-nya turun, kontraknya itu memberikan gain atau kenaikan dan begitu sebaliknya. Selanjutnya yaitu additional cash flow hedge example. Jadi di sini dicontohkan sebuah perusahaan menandatangani kontrak pada 15 Januari 2016 dengan biaya kontrak sebesar 1.000 dolar. Nah, harga opsi pada tanggal tersebut adalah 1 dolar per galon untuk 100.000 galon bahan bakar, dan opsi akan berakhir pada 31 Mei 2016. Dan diasumsikan bahwa opsi tersebut merupakan opsi tipe Eropa, di mana perusahaan hanya dapat melaksanakan opsi pada tanggal jatuh tempo. Untuk itu di sini ayat jurnalnya adalah full contract option sebesar 1.000 dolar pada kas sebesar 1.000 dolar. Nah, karena opsi bahan bakar ini merupakan cash flow hedge atau lindung nilai arus kas dan dirancang untuk membatasi eksposur perusahaan terhadap perubahan harga pada pembelian bahan bakar yang datang. Karena pembelian bahan bakar akan dilakukan di masa depan, sementara perusahaan membeli kontrak opsi tersebut sekarang, maka perusahaan mencatat harga opsi tersebut sebagai aset pada awalnya. Nah, lalu perusahaan menyiapkan laporan keuangan per triwulan pada 31 Maret 2016 dan diasumsikan bahwa harga pasar bahan bakar pada 31 Maret 2016 adalah 1,25 dolar. Jika perusahaan melaksanakan opsi pada tanggal ini, maka perusahaan dapat menghemat 0,25 dolar per galon bahan bakar atau totalnya sebesar 25.000 dolar. Dan estimasi pembayaran dari opsi adalah 25.000 dolar jika pembayaran dilakukan pada 31 Maret 2016. Akan tapi pembayaran yang sebenarnya baru akan terjadi pada 31 Mei 2016, yaitu 2 bulan kemudian. Dan oleh karena itu, nilai wajar pada 31 Maret perlu dihitung dengan mengestimasi nilai kini dari pembayaran opsi tersebut. Dan jika diasumsikan bahwa tingkat diskonto yang sesuai adalah 0,5% per bulan, maka nilai kini dari pembayaran opsinya itu dapat dihitung dengan cara 25.000 dolar dibagi 1,0
1,005 yaitu 24.752 ribu dolar. Lalu akun kontrak opsi bahan bakar telah memiliki saldo debitnya sebesar 1.000 dolar, sehingga penyesuaian yang diperlukan adalah sebesar 23.752 dolar. Nah, untuk ayat jurnalnya sendiri pada 31 Maret 2016 yaitu full contract option sebesar 23.752 pada order comprehensive income sebesar 23.752 dolar. Lalu pada tanggal 31 Mei 2016 diasumsikan bahwa harga bahan bakarnya itu 1,30 dolar per galon. Maka nilai pasar bahan bakar tersebut adalah 130.000 dolar. Dan pihak penjual dari opsi harga bahan bakar harus membayar kepada perusahaan sebesar 0,30 per galon atau totalnya sebesar 30.000 dolar. Nah, selain itu terjadi juga keuntungan tambahan sebesar 5.248 dolar sebagai akibat dari perubahan nilai pasar, dan perusahaan kemudian membuat ayat jurnal yaitu sebagai berikut. Fail inventory besar 130.000 dolar pada kas sebesar 130.000 dolar, lalu kas sebesar 30.000 dolar pada fail contra option sebesar 24.752 dolar, pada order comprehensive income sebesar 5.248 dolar. Dan diperhatikan bahwa keuntungan dari kontrak tersebut masih belum diakui sebagai pendapatan karena bahan bakar masih berada dalam persediaan. Dan setelah bahan bakar digunakan, maka keuntungan dari kontrak baru akan diakui sebagai pengurang harga pokok penjualan, sehingga harga pokok penjualan bersihnya menjadi 101.000 dolar, bukan 130.000 dolar, yang mana diasumsikan bahwa persediaan bakar yang digunakan pada tanggal 15 Juni 2016 adalah cost of goods sold sebesar 130.000 dolar, pada fill inventory sebesar 130.000 dolar, dan other comprehensive income sebesar 29.000 dolar pada cost of goods sold sebesar 29.000 dolar. Lalu selanjutnya tentang additional fair value hedge example. Di sini dicontohkan pada 31 Maret 2016, harga pasar dari whisky Scotch adalah 13 dolar per liter, dan perusahaan mencatat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 200.000 dolar dari kontrak forward dan kerugian belum terrealisasi dari komitmen pembelian karena harga pasar turun di bawah harga kontrak. Dan perubahan nilai wajar keduanya ini diakui langsung dalam laporan laba rugi pada nilai kini dengan tingkat bunga 0,5% per bulan. Dan akhirnya dicatat sebagai berikut. Lalu pada 30 Juni 2016, kedua kontraknya sudah diselesaikan saat harga pasar whisky adalah 14,50 dolar. Dan ayat jurnalnya dicatat sebagai berikut. Kas sebesar 50.000 dolar pada unrealized loss on forward contract sebesar 147.000 dolar 30, lalu pada forward contract sebesar 197.30 dolar. Lalu firm purchase commitment sebesar 197.30 pada whisky inventory sebesar 1.450.000, pada kas sebesar 1.500.000, pada unrealized gain on firm purchase commitment sebesar 147.30. Lalu selanjutnya pada cash flow hedge accounting sendiri di sini diketahui bahwa pada 1 Januari 2016, Jack Company meminjam 200.000 dari State Bank dengan suku bunga variabelnya selama 3 tahun dan bunganya dibayarkan setiap tahun. Dengan tahun pertama yaitu bunganya sebesar 9% dan tahun berikutnya LIBOR plus 2% yang ditentukan setiap akhir tahun sebelumnya. Dan untuk menghindari risiko kenaikan suku bunga, maka Jack membuat kontrak interest rate swap dengan Watson di mana Jack membayar bunga tetap 9% kepada Watson, lalu nilai nosionalnya adalah 200.000 dengan settlement bersih. Nah, pada tahun 2016 ini, pada 31 Desember 2016-nya LIBOR yang sebesar 6,5% sehingga Jack membayar ke banknya hanya 8,5% dikali 200.000 yaitu 17.000 dolar. Dan Jack juga membayar ke Watson sebesar 1.000 dolar yaitu selisih dari 9% dikurangi 8,5%. Jack juga memperkirakan pembayaran 1.000 dolar lagi pada 2018
karena suku bunganya diasumsikan tetap, yaitu nilai kini dari pembayaran tersebut adalah $922 pada 2017 ditambah $848 pada 2018, yaitu sebesar $1.770 yang dicatat sebagai liabilitas swap sebesar 1.770. Lalu transaksi pada 2017 yaitu Libornya naik menjadi 7,25%, di mana Watson harus membayar cek $500 tahun berikutnya. Maka nilai kini dari pembayaran tersebut adalah $500 dibagi 1,0925 yaitu 458 dan swapnya kini menjadi aset senilai 458. Lalu selanjutnya tentang fair value hedge accounting. Jadi di sini diilustrasikan bahwa pada 1 Januari 2016, Jack meminjam 200.000 dengan suku bunga tetapnya 9% selama 3 tahun dan melakukan interest rate swap dengan Watson yang membayar bunga variabel yaitu LIBOR plus 2% dan menerima bunga tetap atas jumlah nasionalnya 200.000. Dan LIBOR saat itu tuh 7% dan transaksi ini disebut fair value hedge karena bertujuan untuk melindungi nilai wajar peminjaman akibat fluktuasi suku bunga pasar, baik peminjaman maupun swap akan dinilai kembali ke nilai wajarnya setiap akhir tahun. Untuk jurnalnya sendiri pada 1 Januari 2016 yaitu cash sebesar 200.000 pada loan payable sebesar 200.000. Lalu pada 31 Desember 2016 jurnalnya interest expense sebesar 18.000 pada kas sebesar 18.000. Lalu ada interest swap sebesar 1.770 pada loan payable sebesar 1.770. Lalu pada 31 Desember 2017 jurnalnya interest expense sebesar 18.000 pada kas sebesar 18.000. Lalu ada kas sebesar 1.000 pada interest expense sebesar 1.000. Lalu ada loan payable sebesar 2.228 pada interest rate swap dan interest rate swap sebesar 1.770 dan 458. Lalu pada 31 Desember tahun 2018, jurnalnya adalah interest expense sebesar 18.000 pada kas sebesar 18.000. Lalu ada interest expense sebesar 500 pada kas sebesar 500 dan interest rate swap sebesar 458 pada loan payable sebesar 458. Dan yang terakhir yaitu ada loan payable sebesar 200.000 pada kas sebesar 200.000. Yang selanjutnya yaitu foreign currency derivatives and hedging activities. Jadi menurut FASB ICE pada topik 830, perusahaan diwajibkan untuk menilai kembali piutang dan juga utang yang dinyatakan dalam mata uang asing ke nilai wajarnya berdasarkan kurs spot pada akhir periode pelaporan. Selisih yang timbul itu dari perubahan nilai tukar tersebut, baik keuntungan maupun kerugian, harus segera diakui dalam laporan laba rugi periode yang berjalan. Sementara itu, pada FASB IC topik 815 memperkenankan perusahaan untuk memilih model akuntansi lindung nilai yang digunakan terhadap piutang ataupun utang dalam mata uang asing, yaitu yang pertama bisa dengan menggunakan nilai wajar atau fair value hedge model atau dengan nilai arus kas atau cash flow hedge model. Nah, kemudian di sini ada forward premium and discount. Jadi forward premium atau diskon itu merupakan selisih antara kurs forward yang disepakati dalam kontrak dengan kurs spot yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani. Jika kontrak lindung nilai tersebut ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas, maka selisih tersebut harus diamortisasi dan diakui dalam pendapatan selama masa berlaku kontrak. Metode yang sesuai untuk amortisasi ini adalah metode suku bunga efektif. Kemudian ini ada cash flow hedge. Jadi supaya suatu kontrak forward memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai lindung nilai arus kas, kontrak tersebut harus memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, lindung nilai arus kas dapat digunakan untuk aset ataupun liabilitas yang telah diakui dalam mata uang asing. Jika variabilitas arus kas dari aset atau liabilitas tersebut dapat sepenuhnya dieliminasi oleh lindung nilai tersebut. Yang kedua, sesuai dengan prinsip GAAP, keuntungan atau kerugian transaksi yang timbul akibat remeasurement
remeasurement aset atau liabilitas dalam mata uang asing akan diimbangi oleh jumlah yang direklasifikasi dari other comprehensive income ke laba rugi setiap periodenya. Kemudian yang ketiga, premium atau diskon tersebut yang terkait dengan kontrak lindung nilai harus diamortisasi ke laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif atau effective interest rate method selama masa berlaku kontrak. Jadi di sini ada satu contoh bagaimana sih akuntansi pada lindung nilai arus kas atas piutang yang dinyatakan dalam mata uang asing. Jadi ini adalah transaksi dari Win Corporation. Pada 2 Desember 2016, Win Corporation mengantisipasi penjualan peralatan medis senilai 100.000 kepada Smith Ltd di Skotlandia. Nah, pengiriman dan penagihan dijadwalkan dilakukan pada 30 Januari 2017 dengan pembayaran 60 hari kemudian pada 31 Maret 2017. Untuk melindungi risiko nilai tukar pada 2 Desember 2016, Win menandatangani kontrak forward atau forward contract 120 hari untuk menjual 100.000 euro pada kurs forward $1.636 per 1 euro. Kurs spot pada tanggal tersebut adalah $1.650. Nah, kemudian yang pertama yaitu pencatatan pada awal Desember 2016. Nah, pada saat kontrak forward ditandatangani belum ada transaksi penjualan yang diakui karena itu masih pelaksanaan kontraknya, belum ada transaksi penjualan atau pembelian. Kemudian penyesuaian nilai wajar per 31 Desember 2016. Nah, kurs forward turun dari 1.636 menjadi $1.641. Jadi artinya Win akan menerima kurs yang lebih tinggi jika kontrak ditutup sekarang, sehingga Win bisa mendapat keuntungan atau gain. Nah, jadi perubahan nilai kontraknya itu 500 yaitu dihitung dari 1.641 dikurang 1.636 dikali dengan 100.000. Nah, tetapi keuntungan ini tidak diakui langsung dalam laba rugi karena kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai cash flow hedge. Jadi untuk pencatatannya yaitu forward contract receivable yang menambah aset sebesar 500, kemudian pada other comprehensive income pada 500. Kemudian penjualan itu terjadi pada 30 Januari 2017. Nah, pada tanggal 30 Januari tersebut, penjualan sebesar 100.000 euro dilakukan dan diakui dalam laporan laba rugi. Nah, kurs spot pada tanggal penjualan adalah 1.654. Jadi untuk pencatatannya yaitu account receivable $165.400 pada sales revenue sebesar $165.400. Sekalian nilai kontrak forwardnya itu meningkat karena kurs naik dari 1.641 menjadi 1.652. Nah, jadi itu dihitung dari 1.652 dikurang 1.641 dikali 100. Jadi si Win ini mendapatkan other comprehensive sebesar 1.100. Jadi untuk pencatatannya yaitu forward contract receivable $1.100 pada other comprehensive income. Jadi ada total saldo other comprehensive income yang diperoleh Win adalah 1.600 ditambah dari 500 yang sebelumnya. Kemudian remeasurement piutang per 31 Januari 2017. Kurs spot naik dari 1.654 menjadi 1.660. Jadi nilai piutang bertambah 600. Maka untuk pencatatannya yaitu account receivable bertambah 600 dan exchange gain juga bertambah sebesar 600. Sementara itu, sebagian keuntungan dari other comprehensive income klasifikasi ke laba rugi untuk menyimbangi keuntungan kurs pada piutang. Jadi untuk pencatatan itu adalah other comprehensive income
pada exchange loss sebesar 600. Nah, kemudian pada 31 Maret 2017 penyesuaian nilai wajar akhir. Nah, pada tanggal tersebut kurs spotnya 1660. Nilai kontraknya itu karena Win menyerahkan 100.000 dengan kurs forward 1636, yaitu dengan menerima $163.600. Kemudian Win kehilangan $2.400 karena sudah menjual pound dengan harga yang lebih rendah dibandingkan kurs pasar. Jadi kerugian ini diakui dengan menghapus saldo other comprehensive income pada pencatatan dan mencatat penyesuaian akhir. Jadi pencatatannya yaitu other comprehensive income 1000, exchange loss 1400 pada forward contract receivable sebesar 2400. Kemudian penyelesaian piutang dan kontrak yaitu penerimaan kas dari pelanggan yaitu dari Smith Ltd, cashnya sebesar 166.000 pada account receivable 166.000. Penyelesaian kontraknya cash 163.600, exchange loss 2.400 pada forward contract receivable 166.000. Kemudian di sini ada tabel perbedaan antara beberapa jenis nilai. Yang pertama ada fair value hedge. Nah, jadi pada fair value hedge ini tema yang dilindungi yaitu aset ataupun liabilitas yang telah diakui atau komitmen yang dapat diidentifikasi, yaitu tujuan utamanya untuk melindungi fair value dari item yang dilindungi terhadap perubahan nilai tukar. Untuk pengakuan perubahan nilai wajar derivatifnya diakui langsung dalam laba rugi periode berjalan. Perlakuan akuntansi atas keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan atau kerugian pada derivatif dan item yang dilindungi diakui dalam laba rugi dan biasanya saling mengimbangi. Sedangkan pada cash flow hedge, item yang dilindungi itu yaitu transaksi yang diantisipasi atau arus kas masa depan yang mungkin bisa berubah akibat adanya fluktuasi nilai tukar. Tujuannya itu untuk menstabilkan arus kas masa depan. Nah, pengakuan perubahan nilai wajar derivatifnya diakui sementara dalam other comprehensive income lalu direklasifikasi ke laba rugi saat transaksi aktual terjadi. Untuk pengakuan keuntungan kerugiannya itu ditunda di other comprehensive income tadi dan diakui dalam laba rugi pada periode yang sama dengan transaksi yang dilindungi. Kemudian net investment hedge yaitu item yang dilindungi yaitu investasi bersih dalam entitas asing untuk melindungi nilai investasi bersih terhadap adanya fluktuasi kurs. Pengakuan perubahannya itu perubahan nilai wajar derivatif yang diakui pada other comprehensive income hingga investasi dilepaskan. Untuk pengakuan kerugian dan keuntungannya yaitu saat investasi terjadi akumulasi keuntungan ataupun kerugian di other comprehensive income direklasifikasi ke laba rugi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.